Begitu caranya. Supaya pada satu waktu begitu dia lulus lapisan itu kita katakan, oh anak muda kita, anak mudaku ini adalah seorang leader. Itu beda antara anak muda yang leader dan anak muda yang dealer. Pada waktu menjadi masih presiden, Jokowi terus mengatakan NKRI harga mati, maka persatuan. Ibaratnya apa? Perbedaan diabaikan. Ke sesi panelis ya, jadi ketiga-tiga ini nanti ya panitia kita sampai azan ya, azan zuhur, masih ada waktu sekitar setengah jam itu, setengah jam. Baik, pertanyaan dari saya sebagai moderator pemancing gitu. Apa syarat-syaratnya generasi Z atau milenial itu Bang Daroki, Uda Asri dan Uda Arif bisa memplikasikan karakter dari Agus Salim itu ya, yang membumi gitu. Tadi ada karakternya, diplomasinya, kealimannya ya, kecerdasannya, diplomasi, buat job-job yang menghantam dan sebagainya. Apa yang konkretnya ada? Watak Agus Salim itu bisa diperhatikan, diimplikasikan atau ditiru oleh generasi Z atau milenial. Mungkin dari berurutan dari Uda Asri dulu. Saya cuma ingin menambahkan sebenarnya ya. Tadi Bang Rocky ini bilang tentang apa? Kemampuan diplomasi kita sekarang ya. Saya pernah dikasih tahu oleh Pak Asim Jalal ya. Itu diplomat senior juga yang bersama Muhtar Kusuma-Atmaja memperjuangkan negara kepulauan ya. Itu deklarasi Juanda, tapi yang merumuskannya itu adalah merealisasikannya Pak Asim Jalal. Tahu enggak Asril? Apa beda diplomat dulu dengan diplomat sekarang? Ya. Kalau diplomat dulu yang dicontohkan oleh Agus Salim, dia memperjuangkan kepentingan negaranya. Itu yang dia laporkan. Jadi setelah dia ke Timur Tengah, kemudian ke PBB, ya, pulang dalam sidang kabinet, ya bulan Agustus 47 itu, yang dia laporkan adalah ini yang sudah kita capai. Artinya berhasil diperjuangkan pengakuan kedaulatan, kemudian sudah menjadi masuk radar PBB, keluar resolusi Dewan Keamanan. Kalau belakangan diplomat kita, prestasinya itu adalah menyetujui dan menyetujui. Jadi kita sudah ikut meratifikasi undang-undang anti ranjau darat. Pulang Menteri Luar Negerinya kita sudah ikut meratifikasi perjanjian perdagangan bebas. Bukan keberhasilan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Itu yang belum bisa dilawan dari generasi Agus Salim itu, ya. Ya, mungkin sampai generasinya Pak Asim Jalal ya, Menteri Ali Alatas dulu mungkin masih nampak, masih kelihatan ya. Tapi kalau istilah Minangnya, sekarang ini diplomat kita ini menari dengan gendang orang lain, menari juga gendang orang lain. Artinya mengikuti irama orang, bukan kita yang menciptakan irama. Itu bedanya yang dulu dengan sekarang. Jadi Agus Salim itu dia berhasil mengendalikan, ya, bisa melahirkan dalil-dalil. Oh, dituduh dia melanggar Linggarjati. Agresi yang Tuhan lakukan, apakah setuju sesuai dengan Linggarjati? Ya, nggak bisa orang menjawab. Dia punya itu kenapa? Karena mereka itu punya panduan, istilah Bang Rocky tadi. Artinya mereka itu punya rujukan, memperdebatkan pikirannya ada rujukannya. Itu juga yang terjadi. Kenapa misalnya generasi Perni, generasi Sumatera Tawali itu begitu hebat-hebatnya? Karena Zainuddin Labai itu walaupun tidak pernah sekolah ke Mesir, tapi bacaannya datang dari Kairo. Dia berlangganan berbagai buku yang terbit datang, kemudian mereka diskusikan. Kalau sekarang yang kita diskusikan tidak tahu lah Tamiya gimana mendiskusikannya, ya kan? Nah, oke, itulah bedanya ya. Jadi satu poin saya tangkap dari Uda Asri adalah nasionalisme. Dia mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi, apalagi partai atau kelompok. Itu yang kita harus tiru dari bapak bangsa kita Agus Salim. Silakan Uda Arif ya. Baik, kalau menurut saya
bagaimana anak-anak muda bisa tumbuh percaya diri dan punya karakter, pertama itu memang yang harus diisi itu intelektualitas. Karena ketika kita tidak suka membaca misalnya, atau kita tidak memperkaya literasi kita akan canggung ketika kita harus berhadapan di depan publik, entah itu di ruang-ruang diskusi antar mahasiswa atau antar universitas. Karena kalau kita berkaca ke Haji Agus Salim, saya mungkin tidak membaca lebih banyak daripada Om Asril. Cuman ketika saya mendapat buku 70 tahun memperingati Haji Agus Salim ditulis oleh Pak Safruddin Parionegara dan lain-lain tahun 54 ya, Bung. Itu saya cuma bisa mengimajinasikan bagaimana Agus Salim muda itu. Jadi Agus Salim muda itu adalah orang yang sangat percaya diri dengan dirinya, dan memang ketika dia bertemu dengan banyak orang, dia sadar bahwa itu saya punya capacity dan saya bisa duduk setara sama rendah atau berdiri sama tinggi dengan siapapun. Makanya ketika kita lihat, kalau teman-teman sekarang kita bisa semua ngecek kalau di Google foto Haji Agus Salim kemana-mana pakai baju teluk belanga, itu adalah sesuatu bentuk dari kepercayaan diri bahwa karakternya itu dia tidak akan dipandang rendah ketika dia tidak harus memakai jas. Makanya saya juga karena coba menginterpretasi ya Mark ya. Ketika sekali saya dapat undangan untuk mempresentasikan film saya di Perancis, dan saya tahu di situ tuh kemungkinan besar orang-orang akan datang menggunakan jas, saya pakai baju teluk belanga, saya siapin dari buku ini. Oke. Mungkin itu contoh yang tipis gitu. Itu cuman layer depan, hanya untuk bagaimana merasakan kalau kita berbeda dari orang lain itu ada dasarnya atau tidak. Nah, untuk yang lebih dalam lagi, bisa jadi ketika sekarang kita sadar dari 1000 orang cuman hanya satu yang membaca buku, terus kemudian dari sekarang ini orang lebih berburu-buru untuk menjadi sesuatu yang viralitas daripada intellectual curiosity yang dikedepankan. Nah, disitulah bagaimana teman-teman kita semua mahasiswa di Bukit Tinggi ngerasa kalau pabrik berpikir di Bukit Tinggi ini masih bisa kita buktikan 5-10 tahun ke depan. Makasih. Oke. Satu poin yang saya dapat dari Uda Arif adalah percaya diri dengan nilai-nilai budaya kita. Pakaian tidak boleh underestimate terhadap diri atau overestimate, sombong, arogan ya. Jadi itu ya karakter Agus Salim, humble, walaupun punya perasaan sama setara dengan yang lain. Oke, Bang Rocky, ini apa untuk pesan dari generasi Z kita milenial ini, silakan. Tugas generasi adalah membuat diferensiasi. Itu dasarnya. Tugas generasi adalah lakukan radical break dengan the existing ideas, dengan the existing politics, existing apa aja kan. Kan hanya dengan itu Anda disebut sebagai new kind of generation. Mulailah dengan menapis pikiran. Ini ada teman Caniago. Ya, Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi buzzer, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Kan itu kita tapis di situ. Nah, tapisan itu dalam politik kita tapis calon pemimpin, termasuk anak muda. Anak muda kalau mau jadi pemimpin, jangan sewa lembaga survei. Nggak ada gunanya walaupun Anda punya uang. Jadi pemimpin itu tapisan pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Nomor 1. Kalau dia lulus etikabilitas, kita uji lagi intelektualitas. Baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya oleh lembaga survei. Yang sekarang ada lulus elektabilitas tapi etikabilitasnya tidak ada, apalagi intelektualitas. Jadi coba bikin parameter. Tapisan pertama seorang pemimpin adalah etikability, tapisan kedua intellectuality, baru electability. Begitu caranya. Supaya pada satu waktu begitu dia lulus tapisan itu kita katakan, oh anak muda kita, anak mudaku ini adalah seorang
Leader itu beda antara anak muda yang leader dan anak muda yang dealer. Luar biasa ya. Saya mengutip ya Bapak Ibu mengutip apa disampaikan Uda Rocky ini tidak sempat kita satu kayak dihujan kita ya Pak, hujani oleh quote-quote yang luar biasa ya, bermain kata itu tapi ada maknanya. Baik, dari kata tadi berarti etika itu paling penting buat muda sekarang. Jangan kedepankan elektabilitas, etika, intelektual baru elektabilitas tadi ya. Dan mengenai Caniago tadi Bang Rocky, Rocky saya juga Caniago. Ya. Iya. Jadi Caniago tapi saya asri nanti ini asri nanti. Saya tambah juga asri, mudah-mudahan saya stop asri Caniago juga nanti. Baik, kita masuk kepada dia Caniago karena dia mampu mengucapkan diplomasi itu. Dia Caniago, calon yang berani bernegosiasi. Caniago. Kedua tokoh kita ini saya pengagum apa nih program ILC gitu. Terutama Uda Rocky juga udah asri dulu masalah apa dulu ya? Tetap ya kedalan itu luar biasa itu. Viral dulu ya. Dianggap ini dan sebagainya. Kalau Bang Rocky di mana-mana viral gitu. Kita tersisa 2 pertanyaan langsung ya, kita kumpul 2 dan ditujukan kemana? Saya pilih dulu ya. Tadi rata-rata laki-laki, sekarang perempuan gitu ya. Saya adil. Ini satu ibu itu di belakang. Siapa satu? Ya. Oke, 2 ya. Langsung dibagikan mic-nya. Oh luar biasa. Iya. Dari awal dan mengatakan dari Sabra dan Laki dari Tawaris mau atau tidak? Oke. Saya luar biasa pertanyaannya. Saya simpulkan Ibu pengagum Uda Rocky ya, bahwa apa statementnya Ibu catat dan dari prinsip hidup Ibu ya. Ya nanti. Oke, pertanyaan pertama untuk Uda Arif tentang berpikir out of the box tadi, bahwa kenapa perempuan. Nanti Bang Rocky kalau ditawarkan menteri mau nggak? Dari pengagum Bang Rocky ini. Silakan. Baik, terima kasih ini pertanyaannya. Pertama, kenapa idenya memasukkan karakter perempuan menjadi mediator itu? Karena saya percaya di Minangkabau ini, saya ngelihat sebaliknya, nggak tahu apakah ini ada di keluarga kecil saya atau di keluarga adat saya. Sebenarnya posisi perempuan selalu penting. Dan kalau ketika daerah-daerah lain bicara emansipasi wanita segala macam itu baru akhir-akhir ini, saya pikir dari dulu di Minangkabau itu sudah ada. Karena faktanya banyak kaum terpelajar perempuan Minangkabau itu banyak di diaspora di luar negeri. Dan itu satu kali ketika kita ngelihat keluar. Yang kedua, di sehari-hari pun dengan matrilinear sistem kita ini, itu faktanya adalah memang laki-laki boleh banyak punya
punya opsi gitu. Tapi ketika Bundokan 2 sudah memberikan pandangan, itu biasanya akan menjadi kayak embun yang menyejukkan untuk pikiran para laki-laki. Itu mungkin karena juga saya di rumah, saya 5 bersaudara laki-laki semua. Jadi kalau hanya ibu saya orang yang paling cantik dan yang paling kami dengar untuk menengahi apapun yang ada di rumah. Jadi karena inspirasi itu sebenarnya nggak perlu, bisa dari jauh, bisa dari dekat. Makanya variabel terpenting yang khususnya dalam studi kasus film Suro dan Sile itu, karena saya ngerasa kalau sosok pemikiran Haji Agus Salim atau tokoh di mediator di situ saya kasih laki-laki lagi, akhirnya mungkin terlalu laki-laki gitulah. Udah filmnya tentang berantem laki-laki semua. Jadi saya pengen ada satu karakter perempuan di situ jadi penyejuknya. Terima kasih. Semoga menjawab. Anggukannya petanda puas ya. Anggukan dari penanya. Abang Rocky tadi pertanyaan yang sederhana. Kalau ditawarkan jadi menteri boleh enggak mau? Dari pengagum Bang Rocky nih. Ya, saya ingin jadi menteri kalau itu menjamin bahwa Sumatera Barat merdeka. Wow. Jadi federasi. Saya punya gagasan bahwa NKRI harga mati itu betul-betul terlalu beban. Satu waktu saya kasih kuliah di Papua, mereka setuju dengan Pancasila, tetapi waktu saya tanya Pancasila ada 5, mana lebih penting, sila kedua atau sila ketiga? Rame-rame bilang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ucapkan di sini, saya ditangkap intel. Karena bagi presiden, bagi kabinet, yang penting adalah persatuan. Tetapi bagi rakyat Papua yang mengalami kekerasan, penderitaan sosial, penderitaan ekonomi, penderitaan politik, bagi dia lebih penting penuhi dulu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bersatu. Di kita sekarang persatuan demi apa? Kalau persatuan itu menyebabkan pelanggaran kemanusiaan, itu poinnya. Jadi sekali lagi, ini kesalahan filsafat negara. Pada waktu menjadi masih presiden, Jokowi terus mengatakan NKRI harga mati, maka persatuan. Ibaratnya apa? Perbedaan diabaikan. Padahal para pendiri negeri ini memerdekakan Indonesia dengan fakta antropologis bahwa kita berbeda. Dari Aceh, Bintang, Jawa, Sumatera, Kalimantan, kita berbeda. Karena kita berbeda, maka diperlukan persatuan. Ontologinya adalah perbedaan, epistemologinya adalah persatuan. Jokowi putar, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu namanya tolol. Sorry, bukan tolol, bodoh. Bukan dungu. Dan kita mau balik pada dasar antropologi negeri ini adalah perbedaan. Karena itu hormati perbedaan. Persatuan adalah kemampuan mengelola perbedaan, itu dasar. Jadi bagian-bagian itu yang kalau substansinya nggak dibangun, kita khawatir dengan NKRI harga mati, ini ancaman buat itu. Bahayanya berpikir secara tanpa isi. Jadi kita ingin ucapkan itu supaya itu kita pasti kita bisa pikirkan ulang-ulang. Negara ini didesain atas dasar kemajemukan. Tuh, soal perempuan tadi apa? Yeah. Oh ya itu. Yeah, itu. Soal jadi menteri itu kaitan. Tadi, oh perempuan, ya saya pernah bilang. Perempuan itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Ini perlu diterangkan nih, udah Rocky. Di sini langsung ya. Iya, tapi apa saya diprotes? Ada anak kalimatnya di situ yang diedit oleh ILC waktu itu. Saya bilang perempuan indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta, kecuali perempuan Minang. Wah, luar biasa.
Ini memang diplomat ya. Kalau bahasa Padang pandai jatuh, pandai untuk jatuh dan bangun lagi.